Laoshi ya. Maaf kalau internet saya agak tersendat-sendat ya, kayak saya di atas soalnya. Ya tadi sudah diperkenalkan ya, saya, lulusan, Hebei Normal University, eee, tahun 2018, lalu saya langsung, masuk Pahwa karena saya memang, ikatan dinas, kontrak, beasiswa begitu ya. Lalu, tahun 2023 Juni kemarin, eee, sudah habis ikatan dinasnya dan saya, ingin mencoba, masuk, kembali ke kantor ya. Dulu saya pernah di kantor, saya, ingin, kembali coba gitu ya sebagai penerjemah, tapi ternyata mungkin, kurang cocok gitu ya, passion-nya mungkin, lebih mengajar. Jadi setelah setengah tahun yang memang, kontraknya kebetulan waktu itu setengah tahun dan saya tidak mau lanjutkan, saya kembali ke jalur pendidikan. Ya jadi kembali dan, mengajar sekarang ini, di sekolah, Santa Laurencia di Alam Sutera Tangerang ya. Lalu, lalu ditawari untuk, mengajar kelas ini gitu ya. Ya, saya kebetulan saya suka mengajar, dewasa juga suka. Jadi, ya boleh sama-sama kita belajar. Ciao, ya walaupun, mungkin ada yang tidak punya dasar gitu ya, tapi kita sama-sama belajar ya. Semangat semuanya. Ya, Oke. tambahan lagi mungkin selama ini juga solusi bantu di ILC ya, di ILC sudah bertahun-tahun juga ya teman-teman di ILC, murid-murid kita juga sangat senang ya dengan bimbingan solusi selama ini Wen Laoshi ya orangnya sabar ya dan mengajar dengan detail ya. Jadi ya pokoknya the best lah yang pasti ya untuk teman-teman di sini juga ya. Jadi kita sama-sama hargailah ya. Kita sudah dapat Laoshi yang bagus gitu. Jadi kita sama-sama pakai untuk boleh bertumbuh bersama ya di sini. Ya, thank you, Lause Shirley, Lause Lucy, Wan Lause. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya-tanya dulu untuk yang HSK2. HSK2 di sini ada Mbak Elis, ada Jenny, siapa lagi nih? Kalau yang lain kayaknya HSK1 semua. Mungkin ada pertanyaan, sudah beli buku ya? Jenny udah beli ya? Oh, Mbak Elis juga udah ya? Ya, mereka udah tiba bukunya juga. Nah ya, jadi untuk yang HSK1, mungkin ini HSK2 udah lebih jelas, tapi yang HSK1 masih yang belum tahu eh, apa saja sih yang harus disiapkan. Nah ini Lause mungkin bisa jelaskan, Lause Shirley boleh, Lause Lucy boleh, bukunya seperti apa, terus dapat apa saja. Tadi kan Pak Arifin nanya, ada nulis-nulis nggak? Ada sih pasti. Nulisnya PR ya, homework. Mungkin Lause bisa bantu jelaskan uh, materi buku yang didapat apa saja, terus selama kita kita belajar seminggu 2 kali ya, Senin dan Kamis. Kalau yang HSK1 dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi rasanya waktunya udah mulai santai ya kalau jam segitu kan sudah makan, sudah di rumah ya. Jadi sudah bisa fokus untuk belajar. Oke, langsung mungkin bisa jelaskan untuk materi bukunya harganya berapa? Kalau yang HSK2 udah jelas, yang HSK1 belum tahu nih. Masih mute? Langsungnya mute ya. Oke. Saya coba saya kasih lihat dulu materinya. HSK1 itu ada textbook dan workbook ya. Textbooknya itu nanti seperti ini. Dan bentuk, ya agak, sorry. Saya buka dulu ya. Nanti Pak Arifin nanya minta link pendaftaran, nanti besok saya kasih. Terus pembelian bukunya nanti terpisah, nanti pembayarannya juga nanti ada semua. Di saya WA. Kalau sudah, nanti saya gabung yang di sini nanti kalau yang memang langsung ingin join kelas, saya langsung gabungkan di grup kelas Mandarin aja ya. Pak Arifin nanti nggak apa-apa ya saya. Yang di grup AI nggak apa-apa, di mau remove boleh, pindah ke yang Mandarin nggak apa-apa, karena nanti
Kalau ada news dari kita juga tetap saya share ke grupnya Kompas kok. Biar aja gratis kan. Tapi HSK 2 nggak mau. 1, 2 mau udah akhir pasti lulus. Ibu Suryani, nih Kenapa? kelewat. Jadi buku materi kita itu namanya standard course ya. Jadi standard course panduan HSK 1. Jadi terdiri dari 2 buku, satu itu textbook ya, nanti isinya itu ada teksnya. Terus juga 你好，谢丽老师，Lucy 老师 新年快乐呀，新年午安。呀，新年快乐。 Ada. Saya 介绍一下ya, saya coba jelaskan dulu 2 buku ini. Textbook, ini nanti di dalamnya itu ada materi teks ya, bacaan. Ya, di dalamnya juga ada kita belajar cara baca, lafal ya, fonetik kalau bisa kita ngomongnya fonetiknya Mandarin. Ya, nanti akan diajarkan juga dari dasar ya. Finalnya apa seperti vowels, terus tones-nya juga nanti diajarin sama Wen Lao Shi. Di dalam textbook ini juga ada track-tracknya ya, jadi ada linknya nanti yang teman-teman bisa juga latihan mandiri ya, misalnya mau sudah selesai belajar terus mau dengar mandiri di rumah gitu, tinggal scan barcode ya, terus ada link, kita tinggal tekan terus nanti ada suaranya, jadi bisa latihan mandiri di rumah juga. Terus selain ini ada diajarkan juga bagaimana pelafalan ya di dalam Mandarin, guratan ya, cara menulis gitu, hem, su, pie. Nah, ini akan diajarkan juga dari materi awal ya. Terus asal muasal karakter itu juga akan dijelaskan juga di dalam bahan ini. Nah, kalau misalnya sudah pelajari satu bahan textbooknya, nanti langsungnya juga akan kasih latihan nih, latihannya dalam bentuk workbook. Ini juga nanti teman-teman punya ya, teman-teman juga bisa scan barcode dan ada link listeningnya. Misalnya hari ini kita belajar tentang fonetik ya, nanti teman-teman juga bisa dengarkan juga. Jadi setiap buku itu ada barcode masing-masing. Jadi barcode untuk link untuk textbook, link untuk gitu ya. Ada jawabannya juga, kunci jawabannya juga ada di sana. Jadi bisa juga koreksi mandiri gitu ya. Sebenarnya ini bagus sekali. Tapi tetap harus ada lausu yang bantu menuntun ya. Dan ini kira-kira seperti ini bukunya. Nanti kita akan kirimkan ke alamat masing-masing ya. Dan satu lagi itu buku karakter. Jadi menulis karakter, latihan menulis karakter ya. Teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah punya, jadi bisa tunjukin juga mungkin di sini ya. Boleh tunjukin ke teman-teman yang lain juga. Jadi total buku ada 3 ya. Jadi ada textbook, workbook, sama buku karakter. Nanti kita akan kasih linknya ya untuk HSK 1 160 ya di luar ongkir ya, kalau Jabodetabek nanti kita akan hitungkan gitu sesuai dengan ongkirnya. Lalu kira-kira seperti itu sih ya untuk buku ya. Ya untuk HSK 2 sudah saya kirim ya, kan sudah dibaca sebelum tahun baru kemarin. Ya. Ada pertanyaan silakan ya. Itu yang buku ya, jadi teman-teman nanti kalau mau pesan buku itu terpisah. Jadi buku dengan pembayaran untuk lesnya terpisah. Kalau buku nanti, karena ini buku memang buku HSK ya. Nah, kalau untuk Bisa saya pembayaran tambahkan, maaf. ya, Ya, sorry, Sheryl Lausche, mereka tidak diberikan buku kotak-kotak kan ya, sediain sendiri ya? Iya, buku Iya, sendiri. betul. Iya, saya tambahkan ya. Iya. Ya, buku kotak-kotak nanti akan kita siapkan juga. Saya akan kasih ya. Oh, oke, iya. Jadi kalau ada yang bilang, "Lausche ini zamannya sudah ketik mengetik," gitu ya. Buat saya hukumnya menulis wajib gitu ya. Saya karena saya bukan orang yang menurut saya gitu ya, ketika kita cuma lihat tidak efektif untuk kita mengenali karakter gitu ya. Karena saya dulu juga dari dasar belajar, saya 26 tahun baru pergi ke Taiwan, nekat gitu ya, belajar. Jadi buat saya nggak ada kata kalau misalnya, "Oh nggak perlu nulis ya, langsung aja." Itu tidak akan efektif begitu ya. Jadi buat saya menulis itu tetap wajib. Jadi mohon boleh sediakan waktu ya,
beberapa menit aja gitu ya, kalau dikasih PR sediakan waktu beberapa menit, eee, nggak lama lah ya untuk, kerjakan beberapa gitu. Jadi itu akan lebih nyangkut gitu ya, apalagi kita misalnya yang udah, berumah tangga, sudah usia begitu ya, sudah semakin ini, daya ingat kita itu tidak secemerlang, saya boleh bilang, pasti, masih ya, masih pada bagus lah ya, tapi tidak sebagus anak-anak yang, masih segar, masih fresh gitu, yang mudah sekali mencerna, gitu. Jadi, kita harus dipaksa untuk menulis. Anak-anak aja susah ya kalau mau dipaksa, kalau nggak dipaksa mereka pasti juga nggak akan ingat. Sama kita dewasa juga, ya. Jadi harap, yang penting semangat gitu ya, yang penting niat, dan mau tulis itu wajib sih, gitu ya. Jadi kalau udah nulis, baca pun kita akan lebih rasa, pede gitu ya, "Ini apa ya? Saya rasanya pernah lihat, tapi kok saya lupa," gitu ya. Nah itu menulis itu membantu sekali gitu ya, satu itu ya. Lalu, saya lihat, saya tambahkan gitu ya, buat, nih semua yang hadir gitu ya, saya lihat, waktu kemarin ini Kompas Publishing ini memberikan harga yang lumayan murah sebenarnya ya, yang cukup murah dibanding tempat kursus lain gitu ya. Saya pribadi saya bukan orang yang, "Oh iya, yang penting untung," gitu ya. Saya senang sharing, ilmu saya gitu ya, dan saya berharap gitu banyak, yang bisa ikut gitu ya. Kalau memang ada, teman-temannya, saudara-saudaranya yang mau ikut les gitu selama ini, "Ah, mahal nih kalau di tempat kursus," gitu ya, bisa sampai jutaan loh. Saya ada, saya bukan cuma di ILC, kebetulan saya ada join juga di tempat kursus lain yang, biaya kursusannya itu 2 juta begitu ya, 2 juta per ya memang per 3 kali gitu ya. Tapi, cukup mahal begitu ya, dan ini menurut saya sangat murah gitu, affordable gitu ya. Kalau kita mau belajar, ini harga yang, cukup pantas kita bayar gitu. Jadi saya berharap kita boleh sama-sama gitu ya, ajak yang mau belajar tapi nggak ada kesempatan atau, "Aduh selama ini rasanya mahal," gitu. Boleh sama-sama join, saya juga semangat gitu ya kalau ngeliat, "Oh banyak nih yang mau ini," saya walaupun cuma sedikit juga tersemangat kok ya. Cuma ini kayak lebih ini aja gitu kalau makin banyak ya kan. Nah jadi, gitu sih tambahannya ya. Jadi, sama-sama kalau ada yang mau diajak juga gitu. Jangan sampai, cari-cari gitu padahal sebenarnya ada gitu. Saya aja baru dengar serius, saya baru kali ini gitu di tempat lain itu mahal gitu ya. Ya jadi, boleh sama-sama ya, ajak-ajak ya teman-temannya yang lain gitu. Karena saya juga buka kelas, di gereja itu sangat murah karena saya ingin orang lain juga bisa belajar. Tidak harus mengalami saya yang jauh-jauh ke Taiwan, harus kerja rodi ya, sambil sambil, kerja, sambil belajar gitu ya. Kalau bisa kita semua di sini, bisa Zoom meeting gitu ya, santai di rumah masing-masing tapi masih bisa belajar, menurut saya itu fasilitas yang sangat baik sekali gitu ya. Jadi, boleh ya sama-sama kita ya. Ya, benar sekali Iya, ya. benar kan? Jadi harga itu Harga terjangkau, tetapi kualitasnya itu kualitas internasional ya. Jadi kita sama-sama pakai baik-baik ya. Saya lasu-lasu di ILC itu hampir bukannya mau sombong ya, tetapi memang kami mempertahankan ya kualitas kami itu supaya apa yang diajarkan ke teman-teman di sini itu benar-benar ya memang kualitasnya benar gitu. Banyak sih yang murah di luar sana ya. Tetapi apakah benar kualitas mereka sama gitu ya? Apakah kualitasnya benar-benar bisa membentuk lause-lause di sini gitu supaya bisa sungguh-sungguh menguasai dengan benar gitu. Ya kita berharap ya seperti yang tadi dikatakan ya dengan affordable fee ya, tapi kita punya kualitas yang bagus gitu dan kita juga berharap ini menjadi apa ya bekal teman-teman yang belajar Mandarin di sini itu nanti apa yang sudah kalian pelajari, kalian juga bisa bagikan ke yang lain gitu. Ya itu harapan kami ya. Ini juga bagian dari CSR kami sebenarnya ya ILC dan Kompas Publishing kami mencoba untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia ya, kepada lausu-lausu ataupun teman-teman yang mau belajar di sini ya. Oke, cayo cayo Taca. Ya, semangat nih kita nih ya. Thank Tadi you buat ada motivasinya Lausu Shirley dan Lausu Lucy. ini ada pertanyaan perlu dijawab gak ya, Los? Mana nih? Tipsnya Oh, supaya nanti ya. nyatu ya nanti kita ini ya. Ya.
pas ini. Kalau yang tadi saya mungkin menambahkan saja, ya jadi sebenarnya Kompas Publishing mengadakan workshop ini awalnya kan untuk guru, supaya semakin banyak tenaga pendidik yang mengajarkan bahasa Mandarin, karena kita tahu bahasa Mandarin ini sudah termasuk bahasa internasional. Kedua, harusnya sih mungkin kalau kita ngomong penuturnya termasuk hampir mirip-mirip dengan bahasa Inggris lah ya. Nah, dan saya lihat memang banyak sekolah yang kecil-kecil itu sebenarnya banyak anak-anaknya itu pengen belajar, orang tuanya nanya-nanya pengen belajar, tapi kan nggak ada guru yang ngajar. Jadi kita membuka kesempatan ini awalnya memang untuk para edukator. Nah, makanya harganya memang terjangkau karena kita memang fokusnya untuk mereka yang ingin mengajarkan kembali materi ini untuk anak-anak yang lain yang mungkin di sekolah yang mungkin tempatnya kurang guru. Dan seperti di tempat saya ini ada sekolah yang guru bahasa Mandarin, tapi dia sebenarnya backgroundnya megang guru bahasa Mandarin, ini guru TK aja gitu. Ya, jadi karena dia tahu sedikit-sedikit, ya akhirnya dia ngajar Mandarin. Padahal sebenarnya dia ngajar matematika atau ngajar pelajaran yang biasa lah gitu. Tapi karena memang guru Mandarin memang sulit dicari khususnya untuk daerah-daerah yang kecil, jadi ya itu merangkap-rangkap ya. Nah, yang seperti ini yang kita rekrut ya, jadi tidak perlu harus kuliah jauh-jauh ke China seperti tadi ya, ke Taiwan seperti Lause Shirley dan Lause Lucy. Sebenarnya materi-materi yang sekarang ini sudah diajarkan di Indonesia pun sudah sangat sangat bagus sekali, dan saya tahu bahwa banyak yang seperti bahasa Inggris lah, walaupun tidak pernah ke London, nggak pernah ke Inggris, toh bisa bahasa Inggris juga ya. Nah, jadi keuntungan selain workshop di Kompas Publishing untuk bahasa Mandarin, tetapi teman-teman di sini juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan workshop yang lain ya. Jadi bukan hanya bahasa Mandarin saja. Jadi sekalian saya akan jelaskan ya, kalau nanti setelah ini kita masuk dalam sesi tanya jawab, saya akan jelaskan untuk materi registrasinya nanti ya. Jadi karena di sini ada yang baru, saya langsung share screen saja. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sini benefitnya apa lagi selain belajar bahasa Mandarin. Kita masih banyak benefit yang lain yang bisa diperoleh oleh rekan-rekan yang nanti bergabung di website kita ya. Saya langsung masuk saja dulu, saya share screen. Ya, jadi nanti kalau mau mendaftar ya, langsung tapi nanti saya share ininya kok ya, linknya. Cuma saya kasih tutorialnya dulu sebentar supaya tidak bingung. Jadi ini websitenya namanya classboxenglish.com. Ya, memang namanya classboxenglish.com, tapi materi yang diajarkan bukan hanya bahasa Inggris. Nah, di sini saya coba logout dulu ya. Logout dulu. Di handphone, kalau akses di handphone bisa, akses di PC bisa, di laptop bisa, di tablet bisa. Ya, kalau di handphone nanti menu yang ini ada di bawah ya. Menu yang top class digital book-nya ada di bawah ya, kayak biasa di Tokopedia tuh menunya di bawah. Tapi kalau di website di atas. Nah, jadi ada 3 menu di sini, ada top class, digital book, dan LMS. Top class ini nanti di sinilah yang tempat kita belajar ya, online course. Digital book ini adalah buku-buku yang nanti teman-teman boleh lihat ya, ada buku bahasa Inggris, ada juga buku bahasa Mandarin, bisa dilihat e-book ya, di sini e-book. Nah, LMS ini untuk program untuk rekan-rekan edukator yang nanti pengen buat kelas atau kasih tugas ke siswa di sekolah mau pakai ini boleh, atau punya les tapi mau menggunakan learning management system ya, bisa menggunakan di sini ya, bisa gunakan kegiatan LMS di sini. Nanti coba dilihat aja kalau untuk lause yang memang rencana untuk mengajar dan menggunakan platform dari learning management system. Nah, kita langsung ke online course di sini. Tapi sebelumnya kalau belum punya account harus daftar dulu. Ya, kalau belum punya account harus sign up dulu. Kalau sudah punya account langsung login saja. Jangan lupa jangan nggak login ya, karena kalau nggak login tetap nggak bisa bayar ya, dan nggak bisa bayar, nggak bisa lihat yang lain. Jadi
login atau sign up kalau misalnya belum punya account. Kita sign up bisa dari sini, bisa dari pokoknya ada menu sign up tinggal klik ya. Nah, nanti waktu menu sign up silakan isi email yang ingin didaftarkan. Misalnya saya ketik ya emailnya. Ini contoh saja. Nah, ketika sudah mengisi email jangan lupa dicek dulu availability-nya. Ya, jadi jangan langsung tulis yang di bawah. Boleh sih sebenarnya langsung tulis ke bawah, cuman jangan lupa ngecek, jangan lupa klik ini ya. Nah, kita klik dulu. Ini hanya cuma menunjukkan bahwa email kita memang belum terdaftar di di website ini. Karena seringkali kadang ada teman-teman yang kadang lupa, aku udah pernah daftar belum ya? Udah pernah daftar belum ya? Nah, bisa ngecek dari sini. Ya, kalau belum pernah daftar, dia langsung tulis available. Kalau sudah pernah daftar dan kita pakai daftar email yang sama, dia nanti akan kasih tahu, Anda sudah daftar, ini tidak, maksudnya not available anymore, ya. Oke, jadi kalau sudah tinggal diklik oke, nah baru isi passwordnya, misalnya ya, password silakan isi. Nah, ketik nama, ini boleh di skip, yang tidak ada bintang boleh di skip, kalau mau isi boleh, country-nya apa, Indonesia, ya. Silakan tulis nomor telepon, tidak usah, tidak mau juga nggak apa-apa. Ini kalau misalnya bukan bekerja sebagai edukator, tinggal klik yang ETC ini. Nah, setelah itu langsung klik verifikasi email. Nanti waktu klik verifikasi email akan keluar di email kita akan keluar kode, ya, dan kita isi kodenya di sini nanti. Ya, ini saya contoh ya, misalnya ini. Tapi ini tidak memenuhi syarat ini. Ya, passwordnya nanti harus 8 sampai 20 karakter. Ya, pokoknya diisi semua, nanti verifikasi email. Nah, di situ kita udah bisa sign in. Nah, kalau sudah bisa sign in, saya login ya. Kalau sudah bisa sign in, silakan sign in. Kalau sudah dapat account, tinggal masuk di sini top class yang online course. Kita lihat kelas bahasa Mandarinnya di mana. Paling atas sih yang jelas. Karena kelas bahasa kita taruh paling atas. Nah, ini untuk yang rekan-rekan yang nanti akan daftar di HSK 1, ya. Ini untuk rekan-rekan yang nanti akan membayar untuk di HSK 2. Nah, yang HSK 1 jadi nanti tiap bulan pembayarannya menggunakan website ini, ya. Dan gampang, tinggal klik saja, ya. Jadi nanti tinggal klik. Terus di sini ada tombol booking atau pemesanan, ada buttonnya, tinggal klik. Ini tinggal di OK-kan saja ya. Oh, ini saya ada yang ini. Kelas ini sudah praregistrasi. Aduh, saya udah daftar, jadi nggak bisa daftar lagi. Oke, HSK 2 deh lah ya, contohnya ya. Ini kan contoh aja. Udah daftar nggak boleh. Nah, nggak, ini nanti saya perbaiki, ada beberapa error kayaknya. Makanya saya bilang linknya besok saya kasih. Ini saya cuma kasih contoh aja. Kayaknya tadi ada link yang kurang, ada button yang saya kurang masukin di sini. Nah, di sini ini udah berhasil, saya klik ya. Nah, nanti kalau misalnya ini beli ya, klik beli. Klik beli. Ya, tadi buttonnya salah. Buttonnya saya tadi booking, harusnya beli ya. Nah, beli, tinggal pilih. Cuma ada satu di sini, jangan lupa dipilih kelasnya ya. Pilih kelasnya. Nah, nanti diklik di sini untuk pembayaran ya. Dicentang dulu, jangan nggak dicentang. Kalau nggak dicentang ini nggak keluar. Ya, jadi tinggal klik-klik saja, klik beli, terus klik pilihan kelasnya. Jadwal ya, jadwal kelasnya. Ini untuk HSK 2 ya. Terus tinggal klik yang satu ini, terus klik buat pembayaran. Nah, setelah kita klik buat pembayaran, nanti dia akan masuk ke invoice pembayaran. Ya. Nah, ini bentuknya ya. Kalau tidak keluar seperti ini, nanti biasanya nanti akan keluar tulisan apa? Kalau tidak keluar link invoice, maksudnya tidak keluar invoice, klik aja link yang ada di situ, nanti akan keluar. Ya, biasanya untuk pengguna-pengguna baru nggak bisa langsung keluar, harus diklik dulu. Ya, klik link untuk pembayaran. Nah, nanti boleh membayar lewat virtual account, silakan pilih banknya mau yang mana.
Di sini kita menyediakan banyak sekali bank yang bisa dipakai untuk transaksi, atau mau menggunakan e-money boleh, pakai OVO, Shopee Pay juga bisa. Ya, Shopee Pay harus di handphone ya. Kalau sudah pilih, misalnya saya pilih BCA ya, nanti langsung keluar virtual account. Dicatat saja, udah langsung nanti tinggal pembayaran ya, sesuai dengan bank masing-masing. Kalau virtual account BCA berarti kan sudah terbiasa pakai mobile banking kan ya. Jadi tinggal transaksi, nanti kalau sudah bayar nanti akan keluar verifikasi pembayaran kalau sudah lunas. Nah, nanti teman-teman, nanti saya udah langsung tahu siapa yang bayar. Jadi nggak usah ngasih tahu lagi, tidak perlu ngasih tahu, Miss saya sudah bayar, nggak usah ya, karena saya sebenarnya langsung tahu sih. Nah, oke. Nah, ini sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk masalah registrasi pembayaran? Harusnya sih tidak terlalu sulit, nanti dibiasakan saja. Nah, kalau pembayaran bank dikasih waktu 1 jam ya, 1 jam, 1 hari 24 jam. Kalau misalnya pembayaran lewat e-money, OVO, Shopee Pay dikasih waktu 2 jam ya untuk pelunasan. Nah, ini invoice-nya nih. Kalau nanti nggak keluar ini, teman-teman boleh klik ini nih, ada tulisan ini di sini. Silakan klik di sini kalau pop-up tidak muncul dengan benar. Ya, kadang-kadang karena ini pembayaran pakai doku, pakai pihak ketiga, jadi ada pop-up Windows. Kadang-kadang browser kita tidak bisa terima, jadi klik saja di sini, boleh langsung keluar. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman pengen lihat workshop yang lain, silakan. Cara transaksinya sama, bahkan ada yang gratis. Yang gratis pun sama, nanti caranya juga seperti itu. Ya, yang gratis ada, coba saya lihat ya. Nanti rekan-rekan yang pengen ngambil kelas yang gratis, banyak, ada beberapa kok ya. Nggak banyak, tapi ada beberapa. Misalnya ini gratis nih, yang 100%, RP0. Ya, itu bisa diakses, sama seperti tadi caranya. Ya, nah ini ya, yang gratis itu yang harganya 000, silakan dicoba ya. Nah, kalau mau lihat buku, saya akan tunjukkan buku bahasa Mandarin ada di sini ya. Ini Lausu juga pengen coba pakai, silakan ya. Nah, digital book supaya nggak ribet cari scrolling ke bawah, tinggal klik search saja di sini ya, klik kata kuncinya saja Chinese seperti ini, langsung enter, langsung akan keluar buku-buku digital book yang bahasa Mandarin. Ini ada yang bahasa Inggris, kita skip saja, langsung mulai dari sini. Ya, nah, ini boleh dibaca-baca ya. Kalau untuk membership yang gratis, memang cuma hanya bisa lihat di unit 1 saja ya. Kalau misalnya teman-teman pakai free membership, tidak apa-apa, belajar aja semua unit 1 yang ada di sini. Tapi kalau mau semua buku punya, termasuk buku bahasa Inggrisnya pengen juga, itu juga bisa ya. Dia pakai yang premium membership, bayar setahun. Bayar setahun itu apa ya? Pokoknya sekitar $75 ya. Nggak sampai 1 juta pun. Setahun ya. Setahun tapi udah langsung dapat 300 lebih ebook. Kalau nggak salah sih bayarnya sekitar 800.000, 900.000 ya setahun. Ya. Jadi kalau pengen belajar sendiri, terlepas dari yang HSK, tapi pengen coba-coba materi-materi yang lain, silakan. Ya. Nah, di sini buku Mandarin memang buat yang dasar-dasar sekali, ya. Walaupun kita bukan anak-anak, tapi kan kita dari dasar ya. Jadi belajarlah yang dasar. Tapi kalau yang dikasih yang susah-susah malah nyerah gitu. Nah, di sini ada audionya, langsung bisa dengar. Dengeran ya. Ini bisa langsung dengar. Unit 1. 你可以用我的。 Listen carefully. 你在画什么？我在画我爸爸。怎么办？我没有红色的蜡笔。别担心，你可以用我的。谢谢。 Oke, ya.
Jadi itu materi yang bisa didapat dari classboxenglish.com. Jadi bukan hanya workshop Mandarin, tetapi juga materi-materi yang ada di sini. Workshop yang lain bisa. Kita juga banyak sekali webinar-webinar yang rutin dilakukan tiap bulan. Silakan join. Terus buku-buku ini, kalau yang free membership, semua buku bisa diakses. Unit 1, nggak apa-apa, bisa dilihat. Ya, oke. Saya stop sharing dulu. Ada pertanyaan sehubungan yang registrasi? Kalau sudah jelas, atau nanti kalau pas lagi sign up atau apa ada masalah, nanti bisa japri, ya. Baik, nah ini kita langsung masuk ke pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa lewat chatting atau bisa open mic. Yang berhubungan dengan tadi website juga boleh, ya. Dibaca dulu nih dari awal berarti ya. Windy, mohon izin bertanya, Lause ada tips supaya menulis itu tulisannya seperti menyatu hurufnya. Aduh, gimana nih? Lause, ini silakan jawab. Oh, mungkin ini ya, kayak orang-orang yang udah jago gitu ya, nulisnya itu kebanyakan kayak kalau kita kan ngangkat-ngangkat ya, Mas. Nah, itu harus banyak nulis berarti. Biar lemes gitu. Itu juga kayak apa ya, art gitu ya. Ya, kita nanti ada juga sih ya, nanti akan buka kelas kaligrafi China ya. Jadi kita belajar basic kaligrafi, itu nanti kita bisa ikutkan sih ya tuh teman-teman di sini. Take your time. Step by step. Oke. Ini ada pertanyaan dari Lisia Wijaya. Khusus frekuensinya berapa kali seminggu? 2 kali seminggu ya, Senin dan Kamis. 1 jam durasinya. Kita udah pernah coba untuk lebih lama, tapi jadinya apa ya? Agak apa ya? Maksudnya kalau terlalu lama, kebanyakan yang diserap, agak kesulitan juga. Jadi kita jadikan seminggu 2 kali, tapi durasinya 1 jam 1 jam. Nah, saya lebih efektif karena kita juga nanti bergabung di grup. Jadi selama di grup, Lause bisa berinteraksi dengan teman-teman kalau ada mau bertanya atau misalnya di PR ada kesulitan atau apa, ada tugas yang pakai voice note, itu bisa langsung di grup, ya, tetap bisa berinteraksi. Iya, kalau untuk WhatsApp grup ya, kalau misalnya harap dimaklumi ya, karena mengajar kan tidak boleh pegang handphone. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya tugas lalu saya minta di WhatsApp begitu ya, silakan ini dulu, nanti kalau misalnya pas saya sudah kosong baru saya akan reply gitu ya. Jadi mohon maklumnya gitu ya, karena saya tidak bisa selalu lihat handphone, tapi karena sekarang ya lumayan saya sudah part-time begitu ya, jadi sisanya saya memang mengajar di rumah. Jadi selama saya tidak mengajar, saya akan berusaha reply gitu ya. Terima kasih. Lalu itu juga ya, kalau misalnya ada guru-guru tadi ya, saya dengar tuh tadi ya, guru-guru yang misalnya dia nggak punya basic begitu ya, karena kebetulan saya juga punya keponakan yang gurunya tidak punya basic begitu ya, cuma sekedar bisa Mandarin lalu ngajar gitu ya. Nah, itu boleh tuh, karena kadang saya sendiri agak gemes gitu ya. Terlepas dari ini gitu ya, tapi kita mau mutu pendidikan di Indonesia juga semakin baik begitu ya. Jadi gimana anak-anak kita bisa punya pendidikan yang baik kalau gurunya tidak kualitasnya kurang begitu ya. Jadi saya berharap gitu, saya bukan saya tidak sempurna gitu ya, tapi saya juga terus belajar gitu ya. Tapi saya juga berharap orang yang dalam tanda kutip, tidak bisa begitu ya, mau belajar begitu ya. Jadi kita sama-sama kalau ada yang, "Oh saya mau nih, belajar, saya mau nih, bisa ngajar Mandarin," gitu ya, mulai dari TK gitu. "Mari yuk kita sama-sama belajar." Saya berharap, banyak guru-guru, muda gitu ya, guru-guru yang, bisa dibentuk, lewat wadah seperti ini gitu loh, ya. Sip. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Wah, ini yang pakai bahasa Mandarin. Sudah dijawab juga ya sama langsungnya pakai bahasa Mandarin. Jadi nanya ya,
Jadi nanti untuk tes kelulusan HSK dari Classbox atau dari kota masing-masing. Classbox nggak bisa ngasih ujian ya, tidak berhak. Yang berhak itu langsung nanti Biasanya akan jelaskan. ya, biasanya itu kita kalau sudah selesai satu bahan, kita akan ada simulasi tes ya. Itu ntar kita akan adakan di kelas untuk secara yang officialnya gitu ya. Nanti kita akan umumkan misalnya ada online test nih ya. Di teman-teman yang sudah siap, kita akan ikutkan gitu, daftarkan karena itu kan juga berbayar. Jadi yang memang mau udah siap gitu ya, baru kita ikutkan. Kalau belum siap jangan gitu ya, jangan sampai wasting money ya, juga kita nggak sungguh-sungguh maksimal gitu ya. Kalau mereka yang sudah siap saja yang kita boleh daftarkan, oke? Ya, untuk HSK ini ada sertifikatnya ya, sama seperti TOEFL gitu ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau ikut begitu ya, tentu saja berbayar dan itu 2 tahun berlakunya gitu ya. Kalau memang merasa tidak, aduh saya ini nggak pakai juga gitu ya sertifikatnya ya. Jadi ya sebenarnya sih kalau jujur buat saya sih ya nggak perlu-perlu amat begitu ya. Saya akan berikan juga tes kuis-kuis kecil-kecil gitu ya setelah kita selesai per bab gitu juga, itu juga kelihatan hasilnya dari situ, kita bisa atau enggaknya, ya. Lalu sekalian saya jawab kali tadi yang ada bilang, kalau Mandarin ada cara bacanya misalnya "pa". Ini mengingat "pa" ini gimana ya, belajar kode, ya, kita nggak belajar kode. Karena sistem, Mandarin China itu, Tiongkok itu adalah pinyin, ya. Kalau yang pakai kode itu Taiwan, ya. Taiwan pakai kode-kode seperti gitu ya, mirip kode seperti, apa, Hangul gitu ya, seperti, tulisan Korea gitu ya, ada ininya cara bacanya ya. Di, Mandarin, mainland China itu, pinyin namanya. Abjad biasa, eee ya abjad gitu ya, A, B, C, D gitu masa bentuknya gitu ya, dan ada cara bacanya. Makanya itu kita akan belajar cara bacanya, gitu ya. Jadi, itu berguna waktu kita mau ketik handphone gitu ya, mau ketik di handphone, mau ketik di laptop kita pun itu kita bisa install, gitu ya. Di handphone juga kita bisa install dan nanti langsung keluar gitu, ada hanzenya, karakternya. Waktu kita keluar, BA, oh karakternya yang mana sih yang saya mau pilih, kayak gitu. Kalau lama-lama jadi kebiasa, gitu ya, jadi cepat, gitu ya. Oke, sekalian. Thank you Lause buat jawabannya. Dijawab sertifikat salah satu syarat untuk pengajuan pekerjaan ya. Kalau sebagai administrator atau yang memang disuruh nulis-nulis, iya kali ya perlu. Tapi kalau kayak saya marketing nggak pernah ditanya. Oh, ada kadang Lause, di lapangan juga ada, tapi yang Iya. ditanya 4 ke atas. Tenang, Iya. 1, 2 itu tidak diminta. Iya. 4, 5, 6 ya. Kalau yang sudah memang Tesnya profesional. boleh loncat gitu ya? Langsung HSK, tes HSK 4 aja langsung gitu? Atau Kira-kira harus dari 1, boleh? 2, 3? Oh, tentu aja boleh. Boleh. Oh, oh Boleh. nggak harus Iya, 1, 2, ya, 3 kalau ya? sudah Oh siap ya. gitu. Iya, I see. kalau merasa mampu gitu, maksudnya dalam arti, kan kita nggak terlalu butuh misalnya sertifikat 1, 2 gitu ya. Oh saya mau coba 3 aja. Ya boleh dari nanti pas sudah HSK 3 sudah Baru ikut selesai, ya. ya udah baru ambil ini tes HSK-nya gitu. Yang HSK 1-2-nya simulasi aja, Jen. Aman lah tuh ya, berarti kirain aku harus 1, 2, 3, 4 harus berurut. Biasanya yang diminta dari HSK 5 kebanyakan. Ada perusahaannya juga yang boleh dari 4 gitu. Maksudnya tergantung request ya, tergantung gitu. Tergantung memang dia maunya dari berapa begitu. Ini pertanyaan tadi. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Hesti. Oh, Mbak Hesti ini yang HSK 1 ya. Tadi saya sudah kasih tahu Mbak Hesti, HSK 1 besok ya. Karena itu tadi saya ada yang salah. Itu harusnya tombolnya bukan kodenya booking, harusnya beli. Tapi saya tadi ada yang saya lupa centang. Jadi nanti setelah Zoom ini saya akan perbaiki, itu baru bisa dibayar. Ya, ini hebat nih pada pengen bayar udah, padahal kelasnya bulan depan. Nggak apa ya.
Jadi nanti Mbak Hesti aku reply aja, aku japri nanti kalau sudah beres tinggal ini ya. Ya ini memang yang tadi aku bikin ada yang kurang aku centangin gitu. Jadi tombol yang keluar bukan tombol beli. Sorry ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi sehubungan dengan materi untuk HSK 1, HSK 2? Tadi di grup ada yang nanya HSK 6 ya Lause ya. Udah langsung japri sendiri ya. Ya, dan saya hubungin langsung ya. Kita Ya. ntar ada juga evaluasi. Kalau nggak salah waktu itu juga ada yang nanya HSK 4 deh. Tapi nanti saya coba tanya ulang lagi, siapa tahu nanti mungkin bisa saya arahkan ke Lause juga. Boleh. Ya. Baik, ada Kalau lagi izin yang mau tanya, tanya? Ya, HSK 2 ini 还有用拼音吗？有的有，还有拼音，3级才没有。诶，如果会用天天用的中文，还要学第二的 HSK 吗？老师？要看你的程度啊，你目前的程度是在哪一个底级这样子？你有考过吗？以前我要考，但是没有时间啊。没有我时间我，OK。会讲，但是不会写。啊，所以需要的，还是需要的，还是需要上这个课，因为写是很重要ya. Jadi kita belajar bahasa itu komprehensif ya, harus whole language gitu. Gak bisa cuma ngomong doang gitu ya, denger doang gitu. Tapi secara keseluruhan ya, reading, writing, speaking, sama listening gitu ya. 所以还是需要学 ya, kita sama-sama belajar gitu. Oke? Ya, secara garis besar aja ya, gambaran gitu ya. Karena saya pernah penerjemah begitu ya. Kalau misalnya kayak banyak sekali sekarang perusahaan tambang begitu ya di Sulawesi begitu ya butuh penerjemah banyak begitu ya. Kalau sebagai info saja gitu ya, kalau yang buta huruf begitu ya, buta huruf ditaruhnya di lapangan gitu ya. Yang bisa bisa ngomong gitu ya, bisa ngomong, bisa ini tapi ditaruhnya di lapangan begitu ya. Tapi kalau bisa baca tulis ditaruhnya di kantor gitu ya. Jadi tentu saja gitu ya dengan posisi yang lebih nyaman begitu ya, di kantor nggak perlu panas-panasan, nggak perlu jemur-jemuran gitu ya. Dan bisa dapat gaji pun ya lebih besar. Tapi sebenarnya balik lagi perusahaannya tergantung juga begitu ya. Tapi maksud saya adalah penting untuk bisa baca tulis gitu ya. Sama kayak kita belajar bahasa Indonesia ya. Kalau kita cuma bisa baca, kita buta huruf ya, nggak bisa baca tulis, beda dong ya sama orang yang bisa baca tulis gitu ya. Jadi sama lah gitu ya. Oke, 谢谢你的答案，老师。客气。 baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Hesti, aku udah benerin tuh. Dan udah bisa tombol beli. Pak Arifin juga kalau misalnya udah mau registrasi bisa. Ini tadi sambil Lause menjawab, saya benerin sedikit kodenya. Udah boleh ya, udah bisa di HSK 1 udah keluar tombol beli. Silakan kalau mau langsung diproses. Ya, sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi nih. Ini ada yang tanya di chat. Untuk jadi premium member gimana caranya? Oh ya. Untuk jadi premium member yang tadi untuk saya share screen ya. Jadi kalau misalnya premium member untuk yang digital book, ya, jadi bisa akses semua buku yang ada di sini, termasuk ada worksheet-nya, ada buku yang ini ya, saya klik download nih ya, nanti keluar. Nah ini ya, ini yang bisa diperoleh kalau kita premium membership. Bisa dapat voice-nya, bisa di-download ya, bisa dapat word list-nya, dapat transkripsinya, semuanya ya, termasuk kunci jawaban. Nah, nanti kalau mau pemesanan untuk premium itu kita ada linknya di Tokopedia. Jadi nanti bayar langsung Tokopedia. Nanti kita setelah ada pembayaran, nanti kita kasih kodenya. Nah, waktu ada
sudah dapat kodenya, nanti tinggal di sini ya, klik desain bagian yang loginnya kita ini di sini. Nah, di sini ada Classbox membership ya. Nah, ini nanti di Classbox full package ini nanti tinggal klik terus diisi kodenya. Ya, diisi kode yang sudah didapat setelah pembayaran. Nanti dikasih tutorialnya kok waktu pembelian, nanti dikasih tahu tutorialnya. Ini $90 per tahun, tetapi ini harga untuk yang langsung bayar dari sini ya. Tapi kalau bayar lewat kita sebagai distributor, kita sebenarnya penyedianya, tapi asumsinya kita kasih diskon sebagai distributor. Nah, itu bisa dapat sekitar $75. Jadi diskonnya besar ya. Jadi tidak $90 persis. Itu caranya kalau mau premium membership ya. Jadi nanti banyak materi yang bisa dipelajari sendiri. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, untuk yang registrasi ya lewat website. Pak Arifin tanya untuk beli buku HSK 1 atau buku kotak-kotaknya tidak lewat website karena ini beda ya, karena buku HSK memang bukan terbitan dari Kompas Publishing, jadi memang nggak bisa dari sini. Ya, ini tersendiri lagi. Nanti kita kasih saya share untuk nomor rekeningnya terpisah untuk yang buku. Khusus yang HSK bukunya aja. Oke. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan atau pernyataan dari Suryani. Puji. 他想要买这个书是吗？好，可以，我直接寄给你啊，老师呀，等下在群里也会有的ya, ntar si Femi juga akan bagikan ke grup kan ya? Ya, saya akan bagi yang. Ini Suryani dari grup mana nih? Ini kayaknya Classbox yang 大众的 yang gede. Yang Classbox itu ya. Oke, saya share. Soalnya saya biasanya share yang pembelian buku itu udah langsung masuk ke grup Mandarin. Jadi nggak yang ke grup besar, makanya harus digabung dulu nih. Iya. Baik, untuk Suryani nanti coba japri ke saya atau japri ke Lau Susili. Nanti saya habis ini langsung telepon beliau aja, coba. Oh ya udah, biar saya tahu yang mana orangnya, nanti nggak ke-invite lagi. Ada soalnya kadang-kadang ada yang nggak ke-invite lewat jalur yang berbeda. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Arifin nanti kelasnya Februari ya kalau HSK 1. Soalnya kita masih perlu saya masih akan menyebarkan khusus yang kelas HSK 1 saya akan sebarkan ke banyak tempat. Kalau yang HSK 2 kan memang sudah jalan. Ini pun juga nanti saya akan bertanya kalau misalnya ada yang sudah mau loncat HSK 2 kalau sanggup nggak apa-apa. Kalau yang sudah punya basic. Tapi yang belum punya basic jadi kita minta waktunya walaupun nanti sudah dapat buku atau apa ya silakan dibaca-baca dulu sendiri sambil menunggu kelasnya mulai. Ya. Seperti yang tadi diminta Mawon Laoshi ya, misalnya kalau bisa dalam waktu ini bisa ajak teman-teman yang lain gitu ya, the more ini murah sih memang. Oh ya, nanti di broadcast aja. Ya. Zoom lagi kan setiap minggu, tiap hari kayak hari ini untuk beritahuan ke orang-orang yang tertarik. Sebenarnya kita setiap Jumat Pak, mungkin nggak setiap Jumat lah, tapi dalam 1 bulan itu pasti ada Zoom. Ya dalam setiap Zoom silakan ikut aja. Ada kegiatan yang kadang-kadang kalau mau ikut aja. Nanti silakan nanya lah semua workshop yang ada di Classbox yang dari Kompas Publishing ya terbuka buat siapa saja kalau mau ikut nanti mau tanya silakan. Nanti tergantung ini aja Pak Arifin kan ada di grup nanti tinggal pantau saja kita punya acara. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
belum ada, kita bisa akhiri di sini sementara untuk materinya di hari ini. Nanti kalau ada yang terlintas dalam pikiran apa gitu ya boleh tanya di grup ya, tanya di grup atau japri silakan. Nanti saya akan follow up semua yang tadi tentang buku ya, pembelian buku dan juga registrasi. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, thank you semuanya buat kehadirannya dan partisipasinya. Terima kasih buat Lause Seli, terima kasih buat Lause Lucy untuk kesediaannya hadir bersama-sama. Nanti HSK 2 mulai hari Kamis ya. Hari Kamis, linknya yang sama ya, ini juga alamatnya, jadi silakan disimpan. Nanti linknya sama, saya juga sudah setting. Jadi kalau misalnya saya belum masuk, Lause masuk aja nggak apa-apa. Ini langsung masuk, langsung ke rekam, udah saya setting rekam segala macam, jadi tinggal jalan kelasnya. Baik, selamat malam buat semuanya, selamat beristirahat, kita jumpa lagi hari Kamis untuk yang rekan-rekan yang HSK 2 dan rekan-rekan yang HSK 1 nanti jumpa di bulan Februari ya, dan kita juga silakan nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung hubungi kita. Thank you, 谢谢，再见。Oke, 再见，再大家见。再见，晚上好。晚上好。Ya, Selamat malam.晚安。